Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua gimana kabar? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang poligami ya. Yang mana kita tahu bahwa memang pernikahan itu dia mempunyai 5 hukum. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, boleh, atau bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Begitu juga dengan poligami. Dia bisa menjadi 5 tadi ya, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, mubah, makruh. Kemudian kalau semua kita tahu bahwa memang poligami ini telah disyariatkan oleh agama, yang mana disebutkan bahwa Allah SWT berfirman di surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'." Dan nikahilah perempuan yang baik-baik di antara kalian, yaitu kaum muslimin, 2, 3 atau 4. Tapi kadang syarat ini diharamkan bagi seorang. Kapan diharamkan? Disebutkan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Namun jika kalian tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Makanya yang tadi syarat menikahkan nafkah sama hak zaujah. Tapi kalau sudah berpoligami, maka dia mendapat syarat, itu yang pertama ya ialah syaratnya adil. Di sini kita akan mencoba dulu mendengar curhatan istri kedua dari Riandika Devi. Kita bisa langsung putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cerita tentang yang pernah saya alami. Di sini dia akan menceritakan, memang dia ini praktisi. Jadi sini bukan hanya teori saja, tapi kita langsung mendengarkan apa yang terjadi kepada istri kedua. Dan yang pernah saya rasakan gitu. Saya sebagai tadinya istri kedua dalam poligami yang dicarikan Jadi oleh dia dicarikan oleh istrinya. Masya Allah, di sini bahwa memang sudah ada niat baik dari istri pertama untuk mencarikan istri keduanya. Nah, dicarikan sama istrinya dan dua-duanya ya kan, sama suaminya juga. Nah, mereka itu kenal sama saya nggak berapa hari langsung nikah ya kan. Tapi Masya Allah. Jadi bukan saya kenal beberapa hari langsung nikah. Nah, di sini tapi kalau dalam Islam itu ada namanya ta'aruf, tahap-tahapannya. Ta'aruf itu bisa mengetahui isi dari laki-laki untuk mengetahui sifatnya perempuan, apakah perempuan itu baik atau tidak. Idza jaa aku mantar dawlinahu wa khuluquhu. Jadi yang dilihat itu ialah agamanya dan akhlaknya. Kalau itu sudah bagus, maka kita bisa menerimanya. Begitu juga dengan perempuan, melihat laki-laki terhadap agama dan akhlaknya. Laki-laki datang melihat perempuan terhadap agama dan akhlaknya, begitu juga dengan perempuan melihat laki-laki terhadap agama dan akhlaknya. Saya cerita tentang aib ya, memang ini sesuai dengan kenyataan ya kan. Berhati-hatilah untuk iniin namanya. Tentunya di sini dia tidak menceritakan aibnya, bukan aib ya mudah-mudahan, tapi ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwa memang kehidupan itu, karena memang kita tahu bahwa memang pengalaman itu pelajaran yang sangat berharga untuk menerima pinangan orang gitu, karena saya merasakan sendiri. Nah, jadi kenapa saya cerita tentang ini gitu, saya mengalami istilahnya kayak gini, seperti tersolimin ya. Nah, saya dicarikan sama istrinya dan suaminya pun istilahnya Masya Allah. Setelah mereka meminang istri keduanya ini, maka dibawalah dia ke tempat mereka tinggal.
mereka tuh ngomong seperti ini sama saya mau istilahnya bawa agama lah, istilah mau apa namanya Jadi memang niatnya itu untuk menjadi istri kedua. Dari istri kedua dia niatnya tuh agar bisa menjadi orang yang bertakwa ya, agar bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang niatnya sudah baik. Mudah-mudahan setelah ini Allah menjadikan dia orang yang lebih bertakwa lagi dan mendapatkan suami yang mendekatkan dia kepada ikutin sunnah-sunnah gitu ya kan, mau meningkatkan ketakwaan kami, kata masalah poligami gitu ya kan. Ternyata itu nihil ya kan. Nah, saya udah menikah, terus saya diboyong ke sebuah alamat, itu sebuah rumahnya mereka gitu ya kan. Ternyata di rumahnya mereka tuh saya disatukan satu rumah ya, itu pun gak ada sekat. Ini yang bahaya. Bahaya karena ternyata rumahnya itu tidak ada sekat kamar ya. Nah, namanya memang kalau memang poligami kemudian istri-istrinya ditempatkan di satu rumah, maka setelahnya itu tiap rumah itu di rumah itu ada beberapa kamar. Jadi tiap situ mempunyai kamar, atau seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana tiap istri mempunyai rumah. Nah, ini juga bagus biar lebih mau gerak tuh lebih aman lah istrinya itu. Kamar kami tidur bareng-barengan semua. Nah, itu kan sebenarnya udah nggak boleh kalau bagi orang itu. Ini tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk mencampuri kedua istrinya itu dalam sekaligus sekali nakah, karena akan terlihat aurat masing-masing itu menjadi kita disatukan satu atap gitu ya kan. Nah, singkat ceritanya, nah nama juga kita seorang perempuan ada cemburunya gitu, dan istrinya pun tadi emang niatnya dia untuk beribadah, tapi kayaknya dia itu cuman ini pengen disanjung sama teman-temannya gitu yang udah tahu agama gitu. Dan ini Masya Allah, dari sini ya, laki-laki itu sudah tidak berbuat adil. Kenapa? Karena dia ketika mencium istrinya, istri pertama, tapi istri kedua tidak dicium. Ini maka dari sini keadilan dari seorang laki-laki itu sudah tidak ada. Maka di sini dia aslinya menikahnya itu awalnya itu memang haram karena keadilan itu tidak terpenuhi. Istilahnya, nah setelah udah disanjung-sanjung sama temannya, dibilangin masya Allah, waktu kok bisa, kok mau ituin suaminya gitu kan, untuk mengizinkan suaminya untuk menikah lagi gitu. Nah terus pokoknya dia itu seperti seolah niatnya meminang istri keduanya ini, niatnya ini ialah agar dilihat orang ya, agar dilihat orang dan biar dibilang orang soleha. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena memang ada 3 orang yang pertama kali dilempar, salah satu awal tusari bihi yaumil qiyamah finnar. Jadi ada 3 orang yang pertama kali dilempar di akhirat. Yang pertama ialah seorang mujahid fisabilillah. Dia berjuang di jalan Allah. Namun kenapa dia pertama kali dilempar? Karena memang dia itu berjuang bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan kepada dia seorang mujahid, agar namanya itu diangkat, bukan namanya Allah. Dan kedua, orang yang pertama kali dilempar ialah orang yang berilmu juga. Orang yang berilmu mengajarkan ilmunya, tetapi dia mengajarkan ilmunya bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan dia itu pintar. Yang ketiga ialah orang yang dermawan, pertama kali dilempar. Kenapa dia pertama kali dilempar pada dermawan? Karena dia itu berinfak bukan karena Allah, tapi agar dikatakan kepada dia ialah dia seorang dermawan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia ini meminang istri keduanya itu bukan karena Allah, tapi agar ingin disanjung bahwa ketakwaannya itu tinggi. Ini kan bahaya. Tapi ini pertama kali dilempar di neraka kan ya. Seolah-olah disanjunglah sama orang gitu ya kan. Nah istilahnya dia itu
suka dipuji, mereka tuh suka dipuji ya kan sama orang gitu. Dan saya pun walaupun saya nggak tahu agama, saya paham lah istilahnya. Ketika istilahnya saya selalu minta pisahkan saya rumah, alasannya mereka tuh entar belum memadai, belum ada rezeki, belum ada uang gitu. Dan istilahnya kan udah tahu konsekuensinya kalau dari sini memang kalau dilihat laki-laki ini memang belum mencapai sunnah poligami, tapi masih dalam keadaan makruh atau haram. Kenapa? Karena yang keduanya yang pertama tidak bisa berbuat adil, yang kedua dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istri keduanya. Nah ini kan yang mana dia tidak bisa membangunkan rumah yang lain atau kamar yang lain untuk istri keduanya. Orang Rasulullah aja nggak pernah menyatukan satu atap rumah istri, apalagi nggak ada sekat kamar, itu nggak ada sekat kamar sama sekali. Subhanallah, saya tuh sangat di situ tersolimin banget. Kalau seorang mantan suami saya itu istilahnya mencium istrinya di depan saya habis sholat, kami sholat tahajud, sholat malam itu selalu mencium istrinya. Saya nggak pernah istilahnya apa namanya, bukan wajar kita cemburu ya istilahnya. Kalau orang kan ini masya Allah, dia cium istri pertama tapi istri kedua tidak dicium. Nah, ini berarti memang tidak ada keadilan di praktek poligami ini. Punya adab gitu, kalau nggak mau kelihatan mesranya di depan saya, janganlah cium seorang istrinya di depan saya kalau sayanya enggak gitu. Nah saya komplain berkali-kali, saya lihat setiap beliau pergi itu selalu cium istrinya dan saya enggak gitu istilahnya kan. Nah singkat ceritanya istrinya tuh akhir-akhirnya cemburu luar biasa, setiap hari nangis gitu, padahal saya nggak pernah disentuh sama suaminya gitu ya kan. Ketika suami mau berhubungan intim sama istrinya, saya selalu keluar karena kan rumah istri pertama cuma selalu cemburu ya kepada istri kedua ya, jadi maksudnya memang sifat cemburu itu ada bagi perempuan ya, sebagaimana dengan istrinya Nabi Ibrahim yang mana ada sifat cemburu juga. Siti Hajar yang pertama kali melahirkan Nabi Ismail, Sarah itu belum punya anak. Nah tapi istri pertama Sarah, istri keduanya Siti Hajar, tapi istri keduanya yang lebih dulu melahirkan. Jadi kan istri pertama punya cemburu, dan akhirnya ya bagaimana Nabi Ibrahim itu menghilangkan cemburu, ya Siti Hajar tuh dijauhkan dari Siti Sarah dan ditaruh di Allah perintahkan untuk meletakkannya di Mekah yang sekarang menjadi kiblatnya umat muslimin. Oke, kita lanjutkan videonya. satu atap gitu, satu nggak ada kamar, nggak ada sekat gitu, itu pun tinggalnya di hutan ya. Nah istilahnya makanya saya cerita tentang ini harus berhati-hati. Parah betul ya, ini khusus 21 tahun ke atas lah. Ini ketika mau beribadah hubungan intim ya, istri keduanya karena memang rumahnya tidak punya sekat ya, akhirnya istri kedua yang mau nggak mau harus keluar. Tapi masalahnya istri keduanya tidak mendapatkan jatah, yang mendapatkan itu hanya istri pertama saja. Sebagai kita perempuan untuk menerima pinangan orang gitu ya kan. Nah saya niatnya untuk beribadah, tapi mungkin salah orang kali saya, dan saya tuh nggak kuat. Selama 2 bulan saya digituin, mereka tuh setiap hari berhubungan intim ya kan, berhubungan intim ya, saya selalu disuruh keluar kan. Oke lah saya keluar karena seorang istrinya cemburu kelas berat. Kita memang cukup di sini saja. Pembahasannya ini seru ya, tapi ya kita hanya mengambil hikmah aja bagi bapak-bapak sana yang pingin menambah istri, ya harus berbuat adil. Ada syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab. Syarat berpoligami itu yang pertama dia harus adil, kemudian mampu memberikan nafkah, mampu memberikan hak istri. Hak istri itu ada apa saja? Yang pertama dia punya mahar, yang kedua infaknya tercukupi, yang ketiga
menjaga istri dari neraka. Nah, ini paling penting, menjaga agamanya istri, kemudian diperlakukan dengan baik, istri diperlakukan dengan baik. Tapi ini terhadap nafkah itu dia tergantung terhadap istitoahnya suami, kemampuannya suami. Yang kalau kemampuannya segitu ya yang penting dia harus adil. Jadi tidak boleh istri yang satu hanya diberikan satu mobil, yang kedua istri kedua tidak diberikan mobil. Ini kan berarti dia tidak adil terhadap istri-istrinya. Tapi kalau persoalan cinta seperti kalau persoalan cinta sayang, berarti ini kan perkara hati ya, ini tidak ada yang tahu tentunya. Kalau tidak adil pun tidak apa-apa, karena Nabi pun lebih mencintai istri Aisyah daripada yang lain. Tapi kalau nafkah kemudian hak-hak istri itu wajib sama, mabitnya, bermalam, kemudian kalau safar berjalan mau kemana itu harus masing-masing ridho. Bagaimana cara menjadikannya ya harus dibagi. Kalau Nabi waktu itu ya di Qur'ah, siapa yang keluar namanya ya berarti dia itu yang bersama Nabi pergi. Ini mungkin ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu